Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Triandari. Saya dosen D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang, PSDKU Kota Kediri. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah Kedua, di mana mahasiswa menempuh mata kuliah ini pada semester 4, yaitu dengan jumlah 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini dengan 4 SKS ditempuh dengan 4 jam teori dan 4 jam praktek, sehingga totalnya adalah 8 jam. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama yaitu menguasai konsep teoritis secara umum pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang meliputi investasi, liabilitas, ekuitas, pendapatan, imbalan kerja, pajak penghasilan, dan sewa guna usaha. Yang kedua, mampu mengimplementasikan perlakuan akuntansi untuk investasi, liabilitas, ekuitas, pendapatan, imbalan kerja, pajak penghasilan, dan sewa guna usaha. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mempelajari tentang perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk akun-akun dalam kelompok kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, serta topik-topik khusus berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Materi pembelajarannya terdiri dari investasi, liabilitas, ekuitas, pengakuan pendapatan, imbalan kerja, akuntansi pajak penghasilan, dan akuntansi sewa guna usaha. Nah, sistem pembelajaran selama masa pandemi ini kami melakukan pembelajaran sistem hybrid, di mana mahasiswa bisa belajar secara daring dan luring. Pembelajaran secara sistem luring pastinya tetap menaati protokol kesehatan dan dalam keadaan sehat. Namun, bagi mahasiswa yang merasa tidak sehat bisa mengikuti perkuliahan melalui Zoom. Untuk pengumpulan tugas, kami menggunakan Google Classroom sehingga mendukung program paperless. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ada ceramah, diskusi dengan mahasiswa, dan latihan soal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa mata kuliah ini ada 8 jam, sehingga terbagi menjadi 2 hari. Hari pertama itu adalah sesi presentasi dan diskusi mengenai teori, dan di hari kedua adalah latihan soal atau praktek. Jadi dalam mengerjakan latihan soal ini, mahasiswa diberikan studi kasus terkait subbab di mata kuliah akuntansi keuangan menengah kedua, dan kemudian didiskusikan secara individu atau kelompok. Untuk sistem penilaian sesuai dengan buku pedoman akademik Politeknik Negeri Malang, penilaian dilakukan dengan 4 tahap, yaitu nilai ke-1, kedua, ketiga dari ujian, tugas, dan kuis, dan nilai ke-4 dari ujian bersama. Akumulasi nilai ke-1 dan kedua itu menjadi nilai tengah semester, dan akumulasi gabungan nilai ke-1 sampai dengan 4 itu disebut nilai akhir semester. Kriteria penilaian terdiri dari diskusi 15%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Kemudian hasil penilaian ini akan saya infokan ke mahasiswa melalui dosen pembina akademik masing-masing kelas, sehingga jika ada mahasiswa yang mendapat nilai kurang bisa segera melakukan remedial kepada saya. Berikut ini saya tampilkan video proses pembelajaran secara luring mata kuliah akuntansi keuangan menengah kedua dengan materi liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kakaknya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih hari ini hadir semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mengenai liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Nah, di sini ada peranan dan definisi liabilitas. Apa sih peranan liabilitas untuk entitas itu? Jadi, peranannya adalah mendanai kegiatan entitas perusahaan.
Jadi entitas itu tidak semuanya mendanai operasional perusahaan itu dari ekuitas saja, tetapi bisa saja lewat liabilitas. Nah, ada yang bertanya cenderung, Bu, kalau misalkan liabilitasnya itu terlalu tinggi, apakah itu terlihat tidak baik? Belum tentu. Karena terkadang liabilitas yang tinggi itu digunakan entitas ada manfaatnya lah, seperti itu. Manfaatnya apa untuk pemegang saham dan entitas? Jadi misalkan perusahaan itu ingin mendanai usaha atau operasional perusahaan itu tidak melalui investasi tetapi melalui liabilitas, misalkan karena bunganya rendah. Nah, itu bisa diambil kesempatannya dia lewat liabilitas daripada lewat investasi. Contohnya seperti itu. Kemudian definisinya, apa sih definisi dari liabilitas? Definisi liabilitas adalah utang entitas masa kini yang terjadi karena peristiwa masa lalu, sehingga atau di mana penyelesaiannya itu diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya ekonomi yang terjadi di perusahaan atau entitas. Ya, intinya adalah utang gitu ya. Berikutnya. Nah, di sini ada liabilitas jangka pendek. Menurut PSAK 1 revisi 2009, itu ada klasifikasi dari liabilitas jangka pendek. Yang pertama, diselesaikan dalam siklus operasional normal. Maksudnya diselesaikan dalam siklus operasi normal. Dikatakan siklus operasi normal itu ketika apa? Ketika entitas itu membeli bahan baku, mulai dari membeli bahan baku sampai dengan perusahaan itu menjual produknya. Nah, itu dianggap satu siklus operasi normal. Kemudian yang kedua, untuk tujuan diperdagangkan. Pastinya entitas itu mengeluarkan produknya untuk diperdagangkan. Berikutnya, jatuh temponya itu 12 bulan setelah periode pelaporan. Jadi intinya paling maksimal itu jangkanya hanya 12 bulan. Berikutnya adalah penyelesaian tidak dapat ditunda lebih dari periode pelaporan. Berikutnya ada beberapa jenis liabilitas jangka pendek, ya kan? Di situ ada pertama, hutang dagang. Utang dagang itu apa? Utang yang timbul karena entitas melakukan pembelian secara kredit, ya kan? Kalau secara tunai pastinya nanti kas, tapi kalau misalkan entitas itu membeli secara kredit, jatuhnya adalah utang dagang. Berikutnya, utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek itu adalah utang yang berasal dari bank. Jangka pendek itu kenapa? Karena apa? Karena jangkanya hanya 12 bulan atau kurang dari 1 tahun. Itu makanya dia utang bank jangka pendek. Berikutnya adalah wesel bayar. Nah, kalau wesel bayar ini apa? Wesel bayar ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana yang satu akan memberikan hutang dan yang satunya menerima utang, ya. Di mana dalam kesepakatan itu punya perjanjian. Dia kapan akan melunasi, dia berapa bunganya, seperti itu. Itu namanya wesel bayar. Berikutnya, utang pajak. Nah, utang pajak ini adalah ketika entitas itu mempunyai pajak dan belum dibayar, berarti entitas tersebut mempunyai utang pajak, ya. Utang pajak itu berarti pajak yang belum dibayarkan ke kas negara. Berikutnya adalah utang dividen. Apa sih utang dividen? Ada yang tahu dividen itu apa? Oke, dividen itu adalah pembagian bagi hasil dari saham, ya kan? Utang dividen itu, jadi ketika dividen itu diumumkan tetapi belum dibayar kepada para pemegang saham, itu dinamakan entitas mempunyai utang dividen. Nah, itu namanya utang dividen. Berikutnya, beban yang masih harus dibayar. Oke, beban yang masih harus dibayar ini dia berarti jadi begini, beban yang masih harus dibayar
itu berarti perusahaan atau entitas itu mempunyai beban di mana sudah terjadi tetapi belum dibayarkan. Berarti itu adalah beban yang masih harus dibayar. Ya. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, kalau pendapatan diterima di muka ini bagaimana? Pendapatan diterima di muka ini ketika entitas itu menerima pendapatannya atau kasnya tetapi belum memberikan manfaat atau liabilitasnya atau kewajibannya, makanya dia dianggap pendapatan diterima di muka. Ini masuk ini ya, liabilitas ya. Jangan lupa nanti dianggapnya biasanya masuknya bukan liabilitas terkadang. Sama seperti beban yang masih harus dibayar. Banyak mahasiswa yang terkecoh dengan beban yang masih harus dibayar. Bedakan antara beban yang masih harus dibayar dengan beban asuransi dibayar di muka atau beban dibayar di muka. Bedakan ya. Kalau yang beban yang masih harus dibayar itu dia masuk liabilitas. Tetapi kalau beban dibayar di muka berarti dia masuk akun aset. Jangan lupa ya, dan dibedakan. Terkadang terkecoh antara beban yang dibayar di muka dengan beban yang masih harus dibayar. Berikutnya adalah utang terkait dengan gaji karyawan. Jadi ini ya, utang gaji. Jadi misalkan perusahaan itu atau entitas itu mempunyai karyawan dan karyawannya sudah melakukan kewajiban sebagai karyawannya, berarti kan tenaganya sudah dipakai, tapi perusahaan belum membayar gajinya. Itu namanya utang terkait gaji karyawan. Lanjut. Nah, ini adalah contoh soal atau ilustrasi liabilitas jangka pendek. Yang pertama mengenai utang bank jangka pendek. Oke, contohnya PT Merapi pada tanggal 1 November 2015 menarik dari Bank Buana utang sebesar 200 juta dengan bunga 15%. Oke, bentar. Untuk jangka waktu 150 hari. Ini dilihat dari 150 hari, pokok dan bunga akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Adik-adik, ketika sedang melakukan atau harus menjurnal utang bank, yang pertama harus dilakukan adalah ketika apa menjurnal menerima utang. Yang kedua adalah ketika penyesuaian. Pastinya penyesuaian ini berhubungan dengan bunga. Yang ketiga adalah pada saat jatuh tempo. Oke, pertama, ketika menerima utang dari ilustrasi ini. Jadi, jurnalnya adalah ketika menerima utang, berarti kita mendapatkan uang nggak? Mendapatkan nggak? Mendapatkan. Berarti berikutnya, nah nih, yang kedua adalah tentang penyesuaian bunga. Diingat-ingat ketika adik-adik membuat penyesuaian bunga, kita harus tahu yang pertama adalah hari. Karena ini hari, berarti otomatis nanti pernya itu adalah hari. Berarti berapa? Otomatis 360. Oke, kemudian jangan lupa bunganya 15%. Penyesuaian biasanya kita lakukan pada saat tanggal 31 Desember. Berarti 2015 ya. Oke, pertama nominalnya 200 juta dikali berapa hari kira-kira? Karena dari November ke
31 Desember. November itu 30 hari. Karena ini tanggal 1 berarti sudah 29. Berikutnya Desember 31 berarti 60. Di sini berarti 60 hari yang sudah terpakai. 60 per dikali 15%. Berapa, Dek? 200 juta kali 60 per 360 kali 15%. Ada? Ini 1, ini 6. Sepertiga. 4 atau 5? Ini 5 juta ya? Ya. Oke, ini adalah penyesuaian. Ini masih perhitungan. Berarti jurnal penyesuaian bunga, beban bunga pada utang bunga atau utang bunga pada beban. Ayo, beban bunga pada utang bunga sebesar. Oke. Kemudian pada saat jatuh tempo, karena jatuh temponya adalah 150 hari dari 1 November, berarti dari 150 hari ini berarti berapa hari bulan apa ya jatuh temponya? Bulan Maret ya kayaknya. 31 apa 1? 30 1 Maret 2016. Oke, kalau gitu jurnalnya apa? Sekarang beban bunga. Untuk beban bunga, caranya mencarinya bagaimana? Berarti sisanya dari ini. Berarti 90 per 360, ya kan? Ya. Kali 15% kali 200 juta. Berapa, Dek? 7,5. Iya. Utang bunganya adalah sebesar 5 juta. Utang banknya 200 juta. Jadi kasnya 212.500. Terlihat ya, Dek? Iya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan, Pak. Tadi kan dijelaskan 90 per 360 itu. Iya. Itu dapatnya dari mana? 90 per 360 adalah karena ini jatuh temponya 150 hari dikurangi dengan yang sudah melakukan penyesuaian 60 hari, jadi sisanya adalah 90 hari. Ini adalah 90 per 360 nya ini itu. Yang 360 karena kita memakai hari. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Yang ini adalah utang bank jangka pendek, ini sudah ya. Nah, ini jawabannya. Berikutnya adalah utang bank jangka pendek, bunga dibayar di depan. Karena bunga dibayar di depan, jadi di awal itu bunganya sudah dikurangkan. Jadi ketika entitas ini melakukan peminjaman di bank, nanti langsung dikurangi, dapatnya adalah yang dikurangkan itu. Ini adalah pembahasannya. Nah, jurnal yang dibuat adalah yang pertama adalah kas sebesar 370 juta. Kan tadi hutangnya 400 juta. Karena
ada pemotongan bunga di awal, pemotongannya adalah sebesar 15%. Oke, 15%. Jadi akhirnya yang diterima adalah 400 dikurangi 30, jadi 370 juta. Nah, kemudian di sini ada bunga efektifnya sebesar 8,11%. Dari mana? 30 juta per 370 juta sama dengan 8,11. Itu untuk 6 bulan. Jadi kalau ditahunkan atau 1 tahun dikalikan 2, hasilnya 16,22. Seperti yang tadi, jangan lupa menerima utang. Ketika menerima utang dijurnalkan, ketika menyesuaikan dijurnalkan, dan saat jatuh tempo. Nah, ketika penyesuaian, ini adalah beban bunga pada diskon utang sebesar 15 juta. Dari mana? 16,22 dikalikan 3/12 kali 370.000. 3/12 ini karena dia 2 Oktober ke 31 Desember. Dikali 370 juta sama dengan 15 juta. Hasilnya adalah 15 juta ya. Jurnal saat jatuh tempo itu 30 Maret 2016 adalah beban bunga 15 juta, utang bank 400 juta, pada diskon utang bank 15 juta dan kas 400 juta. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Iya, Dina. Pada perhitungan tersebut kan menggunakan bunga efektif ya Bu. Iya. Mengapa kok menggunakan bunga efektif? Terima kasih. Kenapa menggunakan bunga efektif? Yang pertama adalah karena ini konsepnya adalah bunga dibayar di depan. Jadi utang pokoknya itu dia juga langsung terkurangkan sama bunganya. Jadi yang dipakai bukan lagi ini, karena nanti hasilnya akan berbeda. Maka dari itu akhirnya memakai bunga efektif. Karena kalau memakai ini dia nanti kan flat, jatuhnya flat. Jadi karena sudah dikurangkan bunga, pokoknya kan juga jadi berkurang. Jadi akhirnya bunganya jadi efektif seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini pencatatan utang dagang. Pencatatan utang dagang ini tadi yang kalau entitas membeli secara kredit. Ini ada 2. Ada case-nya ada 2. Yang pertama 12 Desember membeli barang secara kredit kepada PT Delima senilai 200 juta. Ditambah nilai PPN 10%, sehingga totalnya 220 juta. Persyaratan jual beli 2/10 N/30 dan dia memakai FOB shipping point. PT Slamet membayar utang pada PT Delima pada 22 Desember 2016. Ini yang pertama. Saya mau bertanya tadi itu. Kira-kira FOB shipping point itu apa? Ada yang tahu FOB shipping point? Ada yang tahu? Oke, Mbak Niken silakan. FOB shipping point itu biaya angkut barang dari bidang penjual ke bidang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, FOB shipping point tepat sekali. FOB shipping point itu adalah ketika barang yang dijual itu dia dari gudang ke tempatnya gudang yang pembeli itu sudah tanggung jawabnya si pembeli. Nah di sini yang kedua juga ada 29 Desember membeli barang secara kredit kepada PT Mawar senilai 330 juta setelah nilai PPN. Persyaratan jual belinya N/30. Oh ya, jangan lupa persyaratannya ini ya. Ketika kredit biasanya ada termin kreditnya itu ada 2/10 N/30, ada N/30. Nah, kalau 2/10 N/30 ini artinya adalah mendapatkan diskon 2% ketika dilunasi 10 hari pertama. Nah, yang ini batasnya adalah N/30. Jadi batasnya hanya sampai 30 hari. Kalau hanya yang N/30 ini aja berarti dia hanya punya batas selama 30 hari. Oke.
Kemudian ini barang sampai 31 Desember belum sampai di gudang PT Slamet dan diketahui baru diterima pada 2 Januari 2016. Nah, bagaimanakah jurnal keduanya ini? Nah, ini adalah jurnalnya kedua. Yang pertama adalah 12 Desember. Persediaan 200 juta dan PPN masukannya 20 juta pada utang dagang 220 juta. Ini ketika melakukan utang. Berikutnya pada tanggal 22 Desember dia melakukan pelunasan, sehingga jurnalnya utang dagang 220 juta pada persediaan 4.400.000 dan kas 215.600.000. Oke, 4.400.000 ini dari mana? Dari 2% dikalikan 220 juta. Hasilnya adalah 4.400.000 dan kasnya 215.600.000. Kemudian case yang kedua yaitu 29 Desember. Nah, dia melakukan utang ya, maksudnya ke PT PT Mawar senilai 330. Kenapa kok ini masih di ini? Tapi dia pakai wesel bayar ya. Beda dengan yang ini. Ini kan pakai utang dagang. Kalau yang tadi pakai wesel bayar. Nah, padahal tadi dia akan dikirim, tapi masih nggak tahu kapan sampainya. Sampainya ternyata tahun depan ya kan. Nah, kenapa kok masih dicatat? Karena masih ada di dalam gudang penjual. Makanya tetap dicatat sama penjual. Lanjut, beban yang masih harus dibayar. Nih, contohnya beban yang masih harus dibayar. Pembayaran gaji sebesar 240 juta dilakukan tanggal 5 tiap bulan untuk masa kerja. Jumlahnya apa? Beban gaji pada utang gaji. Ya. Ini sama saja, yang di berikutnya case-nya sama. Hanya saja beda nama akunnya saja. Selanjutnya, nah, pembayaran gaji. Ini tentang pembayaran gaji. Ini bisa dilihat ya di sini, terlihat ya? Oke. Nah, di sini ada seorang pegawai yang menerima gaji. Ini adalah gajinya, yaitu beban gaji sebesar 7.950, utang PPh-nya 21 sebesar 425.200, utang BPJS 450.000, iuran pensiun karyawan 300.000, utang zakat karyawan 187.500 dan utang angsuran bahan karyawan 1.500.000 sehingga kasnya 5.087.300. Ini bisa dicermati dengan soalnya juga. Kira-kira ada yang ditanyakan dari sini? Ya, silakan. Iya. Utang BPJS sebesar 450.000 dari mana ya? Utang BPJS 450.000 ini dari mana? Ya, kita lihat soalnya. Nah, utang BPJS 450.000 itu adalah dari asuransi kecelakaan kerja ditambah asuransi kematian dan iuran tunjangan hari tua. Hasilnya adalah 450. Kalau yang lainnya semua rata-rata ada di angkanya di sini. Ya. Begitu. Nah, ini untuk yang liabilitas yang provisi dan kontingensi kita lanjutkan minggu depan. Dari sini ada yang ditanyakan adik-adik? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas semuanya, terima kasih atas kehadiran adik-adik. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Demikian penjelasan teori dan latihan soal dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah kedua dengan materi liabilitas jangka pendek, provisi dan kontingensi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.